Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dhafar Rehan. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi tahun 2022. Oke, kembali lagi pada video kali ini saya akan membahas mengenai tutorial bagaimana sih cara kita menulis nama kita sendiri dari menggunakan robot lengan atau ARM. Oke, pada video kali ini saya akan menggunakan robot lengannya itu dari merek dari Dobot. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, aku kasih tahu dulu nih. Dobot itu apa sih? Dobot itu sendiri adalah nama produk robot lengan atau robot ARM yang mana desktop yang dirancang oleh perusahaan Dobot. Nah, robot ini dikembangkan untuk keperluan mulai dari edukasi, penelitian, dan otomasi ringan. Salah satunya atau seri yang paling terkenal adalah Dobot Magician. Nah, maksud saya Dobot Magician. Nah, yang mendukung berbagai aplikasi seperti mulai dari kita menggambar, mencetak 3D, pemrograman, pengukiran laser, dan lain sebagainya. Oke, dari Dobot itu sendiri memiliki beberapa fungsi utama nih. Yang pertama itu Dobot digunakan untuk edukasi. Nah, contohnya itu digunakan di sekolah, di universitas, di laboratorium untuk mengajarkan bagaimana sih konsep dari robotika, pemrograman, dan kontrol otomatisasi. Nah, selanjutnya itu dari segi multifungsi dan modular. Nah, robot ini mendukung banyak modul tambahan. Jadi seperti gripper, suction cap, laser, 3D printing, spidol, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya dari segi platform belajar pemrograman dan otomasi, yang mana robot ini cocok untuk belajar berbagai bahasa pemrograman seperti Blockly, terus Python, dan C++. Oke, jadi di Dobot itu sendiri juga memiliki beberapa fungsi. Nah, Dobot ini memiliki lebih banyaklah fungsi dan fitur dari Dobot Studio. Nah, Dobot Studio itu apa sih? Dobot Studio itu adalah software resmi untuk mengontrol dan memprogram robot dari robot Dobot. Nah, terutama seri Dobot Magician. Antar mukanya menyediakan berbagai fitur untuk pengguna dari pemula hingga advance gitu. Nah, oke. Sambil saya jelasin fitur-fiturnya, mungkin kita langsung saja sih bagaimana cara mulai dari mendownload sampai menggunakan dari Dobot Magician dan Dobot Studio. Oke, langsung aja ya. Jadi kita ubah dulu tampilannya. Nah, oke. Di sini kita masuk dulu ke website resminya untuk kita download. Nah, kalau di sini kita pakai yang 2022 aja, Dobot Studio untuk Dobot Magician v1.9.4 Januari 10 2022. Nah, kita pakai ini aja. Ini juga udah cukup, ini lebih simple. Nah, sebenarnya di sini banyak. Kalau kita mau milih misalnya dari Dobot Lab, mau dari Dobot Pro, Android ini, Dobot Studio Pro, nah sampai yang terbaru 2025 ada Dobot Studio Pro. Nah, kita tadi pakai yang itu aja. Nanti linknya aku taruh di deskripsi. Oke. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke aplikasi dari Dobotnya. Sebentar. Nah, oke. Kita udah masuk nih ke dalam Dobot Studio V19 versi 1.9.4. Nah, ini kita memiliki beberapa fitur yang terdapat dalam Dobot Studio pada versi ini. Nah, bagaimana sih cara menggunakannya? Jadi sebelum kita menjelaskan fitur-fiturnya, kita jelasin dulu nih, mulai dari bagaimana cara connect, bagaimana cara memilih COM, dan lain sebagainya. Jadi gini. Jadi saat ini saya tidak menggunakan atau tidak menyambungkan dari Dobotnya, jadi kita langsung virtual aja. Jadi teman-teman bisa langsung menyambungkan aja nih pakai USB. Nah, dari Dobot langsung ke laptop kalian. Nah, pertama kalian jangan lupa setting dari COM-nya. Nah, kalian tuh harus tahu dulu nih di USB kalian pakai COM berapa. Kalian bisa lihat di device manager di pada settingan laptop. Nah, selanjutnya dari COM ini kita pilih COM 6, ini Magician aja, Magician. Terus abis itu nanti kita langsung connect aja nih. Kita connect, nanti kalau sudah connect, nanti dia di sini langsung ganti jadi disconnect. Jangan di disconnect, jadi kalian connect aja. Nah, selanjutnya ini bisa diganti nih, nanti bisa jadi pen dan lain sebagainya. Nah, terus bagaimana sih cara kita, yang pasti robot lengan ini harus kita kalibrasi terlebih dahulu kan. Nah, bagaimana cara kalibrasinya?
kita pencet dari home ini. Nah, nanti robot akan mengatur dari titik tengah yang pas. Nah, gitu. Jadi ini untuk mengkalibrasi. Nah, selanjutnya, oke, jadi kita jelasin dulu nih apa aja sih fitur-fitur yang ada pada robot atau Dobot di pada versi ini. Nah, yang pertama itu ada technician dan playback. Itu buat apa sih gunanya? Nah, jadi technician dan playback itu fitur ini digunakan untuk menggerakkan lengan robot secara manual, yang mana dengan tangan atau melalui kontrol GUI. Nah, yaitu dan selanjutnya merekam gerakan yang dilakukan serta memutar ulang gerakan tersebut secara otomatis. Ini cocok nih untuk kita yang pemula untuk demonstrasi dan otomasi berulang, jadi looping seperti itu. Lanjut, yang kedua itu nih pada sini nih, pada write and draw. Nah, yang kita nanti gunakan yaitu untuk menulis teks atau menggambar pola di permukaan menggunakan spidol dan pena yang dipasang di lengannya. Kita dapat mengimpor gambar dan menulis langsung, kemudian robot akan menirukannya. Nah, selanjutnya ada blocky nih, ada blocky di sini. Nah, blocky ini, fitur ini yang mana digunakan untuk pemrograman berbasis blok visual. Nah, yaitu drag and drop, blok logika, perulangan gerakan dan lain sebagainya. Nah, blocky ini cocok untuk pemula atau pendidikan yang ingin belajar logika pemrograman robotik secara visual. Nah, selanjutnya di sampingnya itu ada script. Nah, di sini nih, ya ada script nih. Nah, script itu digunakan untuk memungkinkan penulisan kode pemrograman langsung dari Python dan memberikan kontrol penuh atas logika, sensor, dan aktuator. Nah, selanjutnya di sini ada live motion, yang mana live motion ini digunakan untuk mengontrol lengan robot dengan gerakan tangan. Cocok untuk aplikasi interaktif, eksperimental, dan seni digital. Nah, selanjutnya di sini ada mouse nih. Apa sih mouse? Yaitu mengontrol robot menggunakan mouse komputer secara joystick. Jadi gerakan kursor diterjemah ke dalam gerakan robotik. Nah, selanjutnya di sini ada laser. Nah, apa sih laser? Jadi laser ini digunakan untuk mengukir pola atau teks pada permukaan, misal kayu ataupun kulit. Memerlukan pengaturan posisi dan parameter laser yang tepat. Selanjutnya ada 3D printing nih. 3D printing yang mana 3D printing ini fungsinya untuk memungkinkan mengimpor file model misalnya dari G-code, dan robot akan menjalankan proses pencetakan 3D sesuai dengan polanya, seperti itu. Nah, jadi kesimpulan dari Dobot Studio ini menyediakan antarmuka lengkap nih untuk berbagai aplikasi dengan robot Dobot, baik untuk edukasi, otomasi maupun seni, dan tersedia mode visual seperti Blockly untuk pemula hingga script untuk pengguna tingkat lanjut atau advance. Nah, seperti itu. Oke, ini kan udah nih, kita udah menjelaskan dari fungsi dari fitur-fitur Dobot pada versi ini. Nah, selanjutnya langsung saja kita menjelaskan dari bagaimana sih cara kita untuk menulis nama kita sendiri. Nah, langsung aja kita pilih dari write and draw. Oke, nah ini kita lihat tuh. Nah, jadi gini. Nah, ini tutorialnya udah ada juga. Nah, jadi seperti biasa, tadi kita connect terlebih dahulu. Lalu di sini ada beberapa fitur dalamnya, yaitu terdapat operator panel, yang mana ini untuk seperti menggerakkan joystick ini untuk menggerakkan dari posisi Dobotnya. Nah, sebenarnya kita tinggal mencet home itu untuk kalibrasi, untuk mencari titik tengahnya. Nah, mungkin kalau pada saat praktikum ini ada Dobot ini tidak bisa melakukan kalibrasi secara otomatis, maka kita kalibrasi secara manual, yaitu dengan kita gerakan dari lengan robotnya sampai titik tengah. Kita jangan ngelihat dari Dobotnya, tapi kita ngelihat dari visual sininya. Jadi nanti ada garis. Nah, garisnya itu harus di tengah agar tulisan nanti mulai dari titik tengah seperti itu, jadi tidak miring. Nah, di sini ada fitur-fiturnya, ada input shape. Nah, ini untuk
menggambar. Nah, ini banyak bisa kita pilih. Ini input teks juga kita buat teks. Nah, di sini juga ada misal nama. Kita oke. Nah, di sini langsung ada. Misalnya kita ganti, ini kita jadiin bold. Nah, kita jadi bold. Ini juga kita bisa banyak nih kita pilih. Misal kita mau jadi yang ini oke. Nah, ini jadi ganti nih. Ini kita bisa hapus. Nah, ini bisa kita ganti. Nah, posisinya gedenya tuh kalian atur. Jangan pernah kalian di titik merah. Harus di titik biru. Nah, seperti itu. Oke. Ini merupakan beberapa fitur dari Dobot tersebut. Seperti itu. Nah, nanti kalian tinggal oke aja nih. Nanti setelah kalian oke, nanti kalian play. Nah, kalian start. Nanti Dobot akan secara otomatis membuat nama di kertas, di bawah kertas gitu. Nah, jadi kesempatan kegagalan kalian ini diatur mulai dari penataan atau peletakan kertas, dari kalibrasi secara manual, ketinggian dari lengan dobotnya. Nah, dan juga jangan sampai bergerak saat Dobot melakukan pemrogramannya, seperti itu, agar tulisan tidak miring, seperti itu. Oke, nanti kalian udah tinggal start aja. Nanti aku kasih setelah ini dokumentasi dari hasil pengerjaan Dobot tersebut. Oke, mungkin itu aja. Untuk kali ini memang cukup mudah untuk pemrogramannya, karena Dobot itu sendiri didesain untuk sebagai pemula. Untuk sebagai pemula itu lebih recommended seperti itu. Nah, jadi buat kalian nih yang mau belajar mengenai pemrograman Dobot, robot arm, dan lain sebagainya, itu kalian bisa menggunakan Dobot Magician ini. Oke, terima kasih banyak atas tutorial singkat ini yang sudah menonton. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.